Oke, have a good day, my friend. Hari ini dari GIC Trade, ya, Tape Trader 8, User Shah akan ngobrol mengenai potensi profit dari rilis data Amerika minggu ini. Jadi seperti kalian tahu ya, minggu pertama setiap bulan tuh banyak data-data yang akan mempengaruhi atau membuat gejolak atau mempengaruhi volatilitas dari pair forex dan kripto dan komoditi gitu ya. Salah satunya adalah oil. Terus habis itu emas gitu ya, lalu mungkin ada karena berhubungan dengan US dollar biasanya, karena sebagai US dollar sebagai acuannya, maka banyak juga komoditi-komoditi yang akan berpengaruh gitu ya. Lalu juga terhadap major pair gitu ya, major currency juga akan berpengaruh gitu ya. Nah, let's check it out ya kan. Hari ini gue akan di endorse kakak GIC. Thank you kakak GIC. Dan semoga kita bisa bekerja sama lama dan tambah sukses gitu ya. Nah, buat kalian yang tahu apa sih GIC Om gitu ya. Nih gue kasih tahu dulu ya, GIC itu jadi kalian bisa pergi ke GIC Trade gitu ya. Ini dia tulisannya gicindonesia.com gitu ya, atau kalian boleh taruh di sini kalau di Google namanya GIC Trade gitu ya. Nah, nanti juga akan keluar GIC Indonesia, tinggal kalian masukin. Nah, di sini kita bisa masuk Nah, tanpa kalian masuk tuh kalian udah bisa tuh belajar mengenai beberapa hal-hal gitu ya. Jadi kayak misalnya kalian mau belajar mengenai market maker atau jurnal gitu ya. Di sini juga ada jurnalnya nih. Kalau kalian mau, nggak cuma dari video gua doang. Di sini ada jurnal-jurnal yang kalian bisa sebagai acuan gitu ya. Terus juga mereka juga ada program-program seperti menganalisa chart gitu ya, range trading, pivot point dan segala macam dari bagian edukasi atau di jurnal. Nah, itu satu, dan juga ada market maker. Nah, anyway, itu kalian boleh browse langsung ya, banyak-banyak. Tapi kalian mau belajar dari gua apa? MT5 kah? Cara-cara cuan dari profit kah? Lihat yang lain kah? Baca tren kah? Nah, tolong dikasih lihat di komen-komen apa yang kalian mau untuk belajar forex ini ya. Oke, kita lanjut ya guys ya. Tadi gua bilang bahwa satu guys mengenai sentimen gitu ya. Jadi yang seperti kalian tahu bahwa ISM data gitu ya, yang dimana dia biasanya mengeluarkan mengenai ISM itu badan ya, mengenai Purchasing Manager Index gitu ya, yang kemarin tuh udah dikeluarin mengenai manufacturing gitu ya, datanya nggak begitu bagus. Lalu dia akan keluarin hari ini, dia akan mengeluarin untuk yang service gitu ya. Lalu ada employment change juga, ini juga penting gitu ya. Yang penting juga adalah crude oil buat kalian yang trading crude gitu ya. Lalu juga kita bisa lihat mengenai besok ya, New Zealand. Nah, seru nih New Zealand ya. Nanti gua akan lihat mix pair yang bagus yang seperti apa, gua kasih lihat. Lalu ada non-farm payroll. Nah, dicatat ya, non-farm payroll itu akan pengaruh terhadap US, Jepang, Kanada. Tuh paling banyak berpengaruh seperti itu. Apakah XAU akan terpengaruh? Yes, biasanya akan terpengaruh gitu ya. Nah, unemployment rate ini sangat penting gitu ya. Lalu juga yang saya highlight adalah ini nih. Di jam 12.05 AM gitu ya, di Maret gitu ya. Ini penting nih di jam 1 pagi ya di Indonesia gitu ya. Mr. Powell ngobrol. Nah, Mr. Powell ngobrol nih, apakah sudah ada tapering tantrum, terjadi tapering tantrum dan segala macam yang bisa meningkatkan atau mengadjust policy yang ada di Federal Bank Amerika ataupun US government policy gitu ya. Nah, kalau gua guys, kalau misalnya seperti ini, gua sih sebenarnya gampang aja ya guys ya. Gua biasanya trading tuh, nanti gua ajarin cara forex renal ya. Biasanya gua ngelihat cuma misalnya dari trading view gitu ya. Yang mana sih yang terlemah gitu ya. Nah, setelah itu yang mana sih yang paling kuat?
gitu ya. Contohnya kalau misalnya kayak begini, yang paling lemah apa nih? Oh, kita bisa lihat JPY gitu ya, CHF JPY gitu ya. Ini one day ya, gitu ya. Oh, yang terlemah nih kurang lebih ya itulah CHF JPY. Nah, sedangkan kalau yang paling kuat tuh apa sih? Kurang lebih ada NZD, GBP gitu ya, lalu AUD ya. Nah, dari sini gue coba bandingkan dengan yang terlemah dengan yang terkuat. Nah, dari terlemah dan terkuat itu kita lihat di saat dia koreksi dan mantul lagi, rebound back lagi, nanti akan menjadi acuannya kita. Contoh ya guys ya, misalnya gue lihat seperti ini ya, yang kemarin lumayan lucu, Aussie JPY gitu ya. Nah, hal ini tuh lumayan guys. Di saat dia mantul ya, di sini mantul kita udah boleh beli nih, jedet gitu kan. Ini mantulnya lumayan loh guys. Ya, mantulnya lumayan menurut gua, dia pantulan di atas EMA-nya gitu ya. Nah, silakan. Nah, kalau kalian mau ikutan indikatornya gua, boleh kalian nanti ikutan linknya gua gitu ya. Nanti kalau ikutan linknya gua, kontak aja ke guenya. Gimana caranya dapat indikatornya. Tapi ada minimumnya, jangan minimum cuma $200 merempong, bo. Langsung setelah itu, habis itu, but anyway, gue pengennya adalah kalian jadi mandiri ya, bukan jadi langganan indikator. Lalu AUSD JPY gitu ya. Tadi kita lihat adalah GBP JPY juga. Ya, ini salah satunya. Ya. Nah, dari sini juga kayaknya lumayan lucu ya GBP JPY ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke 152 150 ya. Sedangkan kalau di hourly ya, udah mulai naik ya. Kalau seperti ini mudah-mudahan bisa naik ya. Kalau kalian mau tunggu pipan ya 150 296 boleh lah gitu ya. Kalau kalian di 1 hour GBP JPY ya bisa lah ke arah-arah sini lah ya. 150.035 ya. SL kalian taruh di bawah 148 atau 148.491 ya. Lalu setelah itu ada GBP NZD JPY ya. NZD JPY kalau dari daily ya, nanti gua ajarin cara baca trennya juga kalau kalian mau gitu ya. Nah, di sini bisa kelihatan nih, bisa ke 78606 gitu ya guys ya. SL di 76 gitu ya, atau di 777.390 ya. Targetnya sini-sini aja, nggak usah banyak-banyak guys. Kalau kalian mau swing, monggo ya, kuat-kuatan biaya swap ya. Tapi kalau menurut gua nih bisa lancar jaya ke 78544 ya. SL kalian taruh di bawah 77671. Sama di 1 hour-nya juga sama guys. Kita tinggal ngikutin baca trennya aja. 1 hour-nya juga sama. Kita buka up juga atau long juga. SL di bawah 77761. Beli di atas 78064, target area di 78510 ataupun 78991 ya. Itu udah 3 ya, AUD JPY ini, karena kita membandingkan antara yang terlemah dan yang terkuat. Oke. Nah, untuk karena mau ada pengumuman crude oil ya yang akan dilakukan di di hari crude oil inventory 10.30 nanti malam ya. Nah, boleh dilihat ya guys ya. Ya, sebenarnya dia lagi koreksi ya. Kalau kita lihat di sini ya, dia lagi koreksi dan lagi mantul. Kalau gua akan stay out of it, kecuali kalau dia di atas 6111 ya, akan gua beli lagi. Tapi kalau kalian mau beli spekulatif buy, monggo gitu ya. Hati-hati ya untuk hal ini gitu ya. Bisa dilihat kalau mau di 1 hour guys. Gitu ya, masih agak strong ke atas ya. Nah, kita tinggal tunggu nih ya. Kalau di atas 61 tadi yang gue bilang mungkin bisa di buy atau di long gitu ya. Kalau saat ini ya mungkin masih ada gojlakan untuk 10.30-nya, kalian boleh tunggu dia balik di bawah 59, mungkin dia akan ke area 5933. Tapi remember, US oil masih strong, oke? Lalu lanjut, setelah itu ada XAU USD. Ya, XAU USD guys, XAU USD ya. Kalau dari daily ya masih turun ya guys ya. Dan menurut gua ini masih
masih kenceng ya turunnya ya guys ya. Mungkin bisa sampai ke 1687 ya, area-area sini ya. Nah, ini masih bisa masuk ke sini. Ya, 1687. Oke. Nah, ya monggo. Kalau kalian mau, nah ini kayaknya udah mau berbalik ya guys ya. Jadi kalau kita lihat di 4 hours ya. Nah, tuh ya. Udah mulai ya, harus hati-hati guys gitu ya. Apalagi kalau di atas 1711 atau di bawah 1711. Atau kalau kalian mau dari sekarang gitu ya, open sell, SL ditaruh 1739, target 1711. Ingat ya, agak pelan ya. Semuanya sekarang lagi slow di forex ya. Jadi jangan lupa bahwa kalian harus sabar gitu ya. Dan kalian harus hati-hati dalam melakukannya. Jangan sampai kena MC ya, terutama jangan mau all in ya, diatur misalnya 5% dulu dari semua kapitalnya kalian atau 10% ataupun di apa namanya, di area-area yang dimana sebagai you are testing the water ya, atau tes dulu, tes lot katanya gitu ya. Oke, lanjut seperti itu guys. Setelah itu dari gua ada XAU udah, US Oil udah. Mungkin kita akan ngomongin DXY dulu ya. DXY adalah indeks dibandingkan dengan apa namanya, major market gitu ya, major pairs atau major currency gitu ya. Nah, saat ini lagi menguat ya guys ya gitu ya. Nah, kalau misalnya di atas 90 tuh memang indikasinya adalah menguat gitu ya. Dan semoga memang bisa menguat. Kita tunggu aja apakah dia terjadi false break kayak begini lagi atau enggak. Jadi quite crucial ya guys ya. Kalau gua akan melihat untuk bet against US dollar atau open sell against US dollar kalau misalnya dia di bawah 90 ya. Kalau sekarang saat ini di atas 90,5 saya masih waiting dulu, nggak ikutan di US dollar. Tapi kalian monggo silahkan karena memang US dollarnya lagi menguat gitu ya. Contohnya mungkin kita bisa lihat GBP USD ya. GBP USD ya sepertinya dia akan lanjut ya gitu ya. Kita tunggu aja. Kalau misalnya di atas 140276 boleh dibeli, SL di bawah 138735. Kalau di 4 hour ini agak slow ya guys ya, kalau menurut gua. Ya. Mudah-mudahan bisa di atas 140147 ya guys ya, dan SL di 141 apa namanya? Bisa dibeli di atas 140 gitu ya. Target mungkin bisa di area-area 140 ya, daerah-daerah sinilah. Nah, nih ya. 140352 kalau nyari beberapa pips aja, atau 140938. SL kalian bisa taruh di 139561 ya. Hati-hati ya guys ya. Terus langsung Euro USD. Ya, itu juga sama ya guys ya. Ini juga Euro USD. Ya. Nah, lagi koreksi ya guys ya. Open for short nih mungkin lebih bagus ya guys ya, karena ini udah berlaku udah dari beberapa hari yang lalu gitu ya. Jadi kalian boleh open for short, tapi harus hati-hati, nggak bisa banyak-banyak pipsnya ya. Kalau misalnya ini nih udah keluar di bawah lagi, boleh di open short gitu ya. Target mungkin di 120332, SL di bawah 1209. 960 ya, mudah-mudahan bisa terjadi. Oke. Nah, itu udah GU, JPB dan segala macam. Kalau kalian mau dianalisa beberapa pairnya silahkan ya, nanti kita akan adakan beberapa kali di minggu ini ya. Itu GU, USD, AUJ, apa namanya, GBP, JPY dan yang lain, US Oil dan yang lain. Oke. Kita masuk ke Bitcoin. Bitcoin kalau menurut gua ya udah mulai seru lagi nih guys ya, mulai
balik lagi ya, mulai balik lagi. SL kalian taruh di bawah 47903. Mudah-mudahan lancar ya. Kalau gua masih nunggu sehari lagi ya guys ya. Kalau misalnya dia besok bisa tembus dari area-area 51721, mungkin bisa ke 56 lagi gitu ya. Nah, kalau kalian mau coba ya monggo, cuman kalau gua masih ada 15 jam lagi ya. Jadi kalau gua masih tunggu. Lalu di 4 hours juga sama ya guys ya. Kalau kalian mau ngambil ya monggo di 4 hours. SL kalian taruh di 46736. Target di 57445. Beli kalau di atas 51212 ya. Hati-hati ya guys ya. Lalu setelah itu ada Ethereum USD ya. Ethereum juga sama ya guys ya. SL kalian taruh di bawah 1551 kalau di 4 hour gitu ya. Di ini ya, SL di bawah 11520 ya, targetnya mungkin deket aja 1672 atau 1651 gitu ya. Kalau kita lihat di daily tadi yang seperti yang gue bilang tuh lagi mau jalan gitu ya. Tapi kalau gue masih tunggu dulu ya, tunggu beberapa hari lagi, kayaknya sih mentok-mentok akan di 1692 guys. Jadi yang tadi gue bilang kalau di 4 hour kita mungkin bisa ke sana ya untuk open buy gitu ya. Sama juga seperti ini ya, harus hati-hati ya guys ya, karena masih dalam fase-fase either itu pullback atau tidak gitu ya. Tapi kalau kalian lihat, kalau gua di atas 1604 mungkin akan lebih seru gitu ya. Lalu setelah itu mungkin ada BNB ya, Bitcoin USD gitu ya, mungkin juga sama ya guys. Kita lihat dulu dari 1 hour-nya. Daily-nya. Ya, kalau lihat dari daily-nya sih masih seru ya guys ya. Kalau dia tembus dari 264789, gua baru akan cari apakah dia bisa di long atau tidak. Kalau saat ini gua masih wait and see ya. Kalau kalian mau ngambil, monggo ngambilnya di time frame yang kecil gitu ya. Untuk saat ini mungkin akan terlihat bahwa dia lebih bagus untuk beli di long. Tapi dekat aja mungkin ke 257725 ya, daerah-daerah sini. Oke, lanjut. Lalu setelah itu ada LTH USD. Oke. Nah, ini juga sama ya guys ya. Ya, kita lihat di daily. Ya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa lancar ke 207. Gua sih masih nunggu ya, kalau di atas 207 baru gua lihat gitu ya. Kalau saat ini ya monggo kalian kalau yang mau ngambil, kalau gua sih belum ya. Kalau di atas 207 205 monggo target ke area 226 gitu ya. Kalau di 4 hour ya, di 4 hour mungkin bisa ke area-area 206 dan 235 gitu ya. Di 1 hour LTC gitu ya, targetnya mungkin di 203 aja gitu ya. Lalu di 229 237. SL kalian taruh di bawah 179 ya. Hati-hati dicicil atau di money management kan. Oke. So, itu aja dari gua. Semoga berguna guys ya. Beberapa paparannya, ingat dicek GIC-nya karena di situ banyak pelajaran-pelajaran yang sangat berguna buat teman-teman ya, dan diapalin nih atau diikutin ya beberapa area atau event yang akan terjadi. Jangan sampai kalian kepatil buka posisi malah ada event kena kegerus jadi MC ya. Yang kita kejar adalah CK, which is true and consistent, bukan MC, which is margin call. Oke, so itu aja dari gua, Tip Trader Edge signing out. Semoga cuan di market-market manapun kalian berada. See you guys and have a good day. Bye-bye.